Yohanes pasal 4, hari Rabu tanggal 31 Desember 2025. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Galilea dan ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Di Yohanes pasal 3 kita sudah baca tentang kesaksian Yohanes mengenai Yesus. Nah, di situ kita lihat bagaimana ada murid-murid Yohanes yang berselisih dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Nah, akhirnya murid-murid Yohanes ini datang kepada Yohanes bertanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian," maksudnya Yesus ya, "dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Nah, ini yang kita baca di Yohanes pasal 3 sebelumnya, dan dimulailah Yohanes pasal 4 di sini di ayat 1 dan 2 tentang Yesus mengetahui. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Jadi ternyata yang di Yohanes pasal 3 kan dituliskan di situ bagaimana dia dituliskan membaptis ya, Yesus membaptis dengan murid-muridnya, tetapi ditekankan di Yohanes 4 ayat 2 bahwa Yesus sendiri tidak membaptis tetapi murid-muridnya yang membaptis. Nah, banyak sekali, semua orang dikatakan semua orang pergi kepadanya. Jadi yang sebelumnya pergi kepada Yohanes semua pergi kepada Yesus. Nah, dalam situasi ini Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi telah mendengar mengenai dia dan murid-muridnya yang membaptis. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, kita lanjut ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, kita tahu ya, setelah terbagi Israel Selatan dan Israel Utara. Nah, Israel Utara itu ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Nah, di sini Yesus harus melintasi Samaria untuk pergi ke Galilea dari Yudea. Perjalanan dari Yudea ke Galilea harus melintasi Samaria. Nah, di situ Yesus melewati sebuah kota yang bernama Sikar. Nah, di situ ada dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Nah, ini kan tanah yang diberikan Yakub dulu kepada Yusuf anaknya. Nah, ada sumur Yakub di situ. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, kita lihat di dalam kemanusiaannya, hidupnya sebagai manusia, Yesus juga letih dalam perjalanan. Bukan cuma murid-muridnya, tetapi dia pun letih. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus tinggal sendirian dekat sumur, dan ada seorang perempuan Samaria tengah hari jam 12 siang datang untuk mengambil minuman. Nah, kenapa dia memilih tengah hari begini? Tengah hari itu pasti jam 12 malam, itu lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya. Orang biasanya nggak cari air. Biasanya orang mengambil air itu pagi-pagi supaya nggak terlalu panas, atau sore hari. Nah, ini perempuan Samaria ini memilih hari yang sangat teriknya. Kita akan lihat kisahnya lagi di bawah ya, bagaimana kenapa kok sampai tengah hari begitu.
sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Karena ini sudah bermusuhan ya, Israel Utara, Israel Selatan sudah bermusuhan. Nah, makanya heran ini perempuan Samaria, kenapa engkau minta kepadaku? Karena engkau seorang Yahudi dan saya seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus mengangkat satu kata di sini, air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, perempuan ini pintar, dia tahu kisah yang terjadi ya, kisah bagaimana Yakub yang memberikan sumur itu kepada Yusuf dan di mana Yakub dulu pada waktu hidup masih mengambil air minum juga dari dalam sumur itu. Nah, menurut logikanya, bagaimana mungkin Yesus yang dia kenal sebagai orang Yahudi itu bisa mengambil air yang dia sebut air hidup dari dalam sumur yang amat dalam, padahal dia tidak punya timba. Nah, kita selalu dalam perjalanan hidup kita kadang terlalu melihat fakta-fakta di depan logika. Bagaimana mungkin? Tidak mungkinlah dia tidak punya timba mau ngambil air dari dalam sumur yang amat dalam itu. Nah, Tuhan Yesus mau mengajar dia hal yang lain. Dia pintar, dia tahu kisah perjalanan sejarah nenek moyang mereka, tetapi ada hal yang baru yang Tuhan mau bukakan mengenai air hidup. Nah, ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Jadi kalau minum air yang dari sumur itu haus lagi, kan buktinya setiap hari atau mungkin setiap 2 hari kah mereka datang cari air karena haus, jadi perlu ambil lagi. Nah, sebaliknya Yesus bilang di ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tetesan air yang disebut Yesus air hidup itu akan menjadi mata air di dalam diri. Nah, kalau sudah ada mata air di dalam diri kita, sumber ya, mata air sumbernya itu yang akan terus-menerus mengalir dan memancar sampai kepada hidup kekal. Nah, mata air itu yang firman Tuhan yang terus kita isikan ke dalam hati kita setiap hari, itu yang akan terus memancar, mengingatkan kita, menasehati kita, segala sesuatu itulah yang akan terus-menerus memancar dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah air hidup, air yang jernih, firman Tuhan, itu yang Yesus maksudkan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi ini perempuan Samaria berpikir lagi simpelnya ya, kalau ada air itu saya tidak usah lagi datang-datang cari air, menimba air. Kalau sudah punya air kekal itu, air hidup, saya tidak haus lagi, satu kali minum dan tidak perlu lagi datang untuk menimba air di sumur. Kata Yesus kepadanya, ayat 16, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tuhan Yesus lari ke pembicaraan yang lain sekarang. Dia bicara tentang air hidup tadi, sekarang dia bicara tentang suami perempuan itu. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, Yesus bertanya kepada inti kehidupan perempuan ini tentang suaminya. Dia bilang, panggillah suamimu. Nah, perempuan ini jujur menjawab bahwa dia tidak punya suami. Nah, Yesus masuk lagi ke poin yang mengena di perempuan ini, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, yang dia tahu itu kan tentang nabi yang bisa tahu apa yang terjadi. Nah, dengan dia mendengar Yesus berkata-kata bahwa dia sudah punya 5 suami dan laki-laki yang tinggal sama dia sekarang itu bukan juga suaminya. Nah, dia langsung berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus bukakan karena saat itu orang Samaria mempercayai berhala-berhala ya yang di Raja Yerobeam mengajak mereka menyembah ilah-ilah lain. Nah, ini Yesus katakan, kami menyembah yang kami kenal, tapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi Yesus mau mengajak bahwa sembahlah apa yang kamu kenal, menyembah yang memberikan keselamatan itu kepadamu. Nah, Yesus bilang di ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh yang berbicara saat kita menyembah Tuhan karena dia adalah roh. Nah, roh kita yang menyembah dia dengan iman dan mempercayai dia. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Jadi ini perempuan tahu juga bahwa ada Mesias dari nubuatan-nubuatan yang sudah didengar, akan ada namanya Kristus, yang Mesias yang akan datang untuk memberitahukan segala sesuatu, sumber keselamatan. Nah, Yesus menjawab di situ, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow, kalau dia menyatakan tentang Mesias dan yang di depannya berkata akulah dia. Nah, sebelumnya kan dia sudah saksikan bagaimana Yesus kok bisa tahu semua kisah hidupnya. Dan pertama kali dia bertemu. Jadi Yesus tidak langsung berkata akulah dia, tetapi dia sampaikan dulu perempuan ini mempercayai dia terlebih dahulu bahwa bahkan dia katakan tadi nabi, tetapi Yesus mau menyatakan bahwa dia bukanlah nabi, dia adalah Mesias yang disebut Kristus itu. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan itu setelah mengatakan akulah dia, akulah Mesias itu, dan ada murid-muridnya yang datang, perempuan itu melupakan apa tujuannya pergi ke sumur. Tujuannya pergi ke sumur tengah-tengah hari itu adalah untuk ngambil air, tapi dia malah tinggalkan tempayannya di situ. Dia tidak perhatikan lagi karena dia sudah dapat yang esensial, yang berguna untuk dia. Dia sudah mendapat air hidup itu. Dia tinggalkan tempayannya, dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ yang sebelumnya dia menghindari orang karena mungkin dicela di tengah masyarakat, ya sudah 5 kali nikah, hidup sama suaminya orang, pastilah dia nggak mau kumpul-kumpul dengan orang. Tetapi setelah dia bertemu Yesus, hidupnya langsung berubah. Dia berani untuk pergi berkata kepada orang-orang di kota. Dia pergi menjumpai orang di sana berkesaksian, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yang dia rasa malu sebelumnya, dia malu melihat hidupnya sebelumnya dengan keadaan hidupnya. Sekarang dia berani bertemu dengan orang lain karena sudah berjumpa dengan Yesus. Saat kita berjumpa dengan Yesus,
hal-hal yang kita malu sebelumnya, yang merasa noda dalam hidup kita, Tuhan sanggup pulihkan dan membuat kita berani untuk bersaksi tentang kebenarannya. Nah, maka orang-orang pun yang mendengar kesaksiannya itu, mereka pergi keluar kota ke tempat itu, ke sumur, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Murid-murid Yesus pun masih di logika ya, ini Tuhan Yesus bilang bahwa padaku ada makanan. Jadi mereka langsung pikir, ada enggak orang yang datang bawain makanan sementara tadi kami pergi di kota beli makanan. Padahal bukan itu maksud Yesus. Maksud Yesus ialah, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Dia lewat Samaria, mau pergi ke Galilea dari Yudea, dan dia harus lewat di Samaria. Dia kehendak Tuhan, dia stop di sumur itu supaya dia berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Dan itu yang Yesus mau sampaikan, aku melakukan kehendak Dia. Itulah makanannya, berjumpa dengan perempuan Samaria ini yang mencari air, tetapi Yesus memberinya air kehidupan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Jadi orang-orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Perempuan yang sebelumnya menghindari orang, selalu mencari waktu-waktu yang tidak ada orang di sumur. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, melalui kesaksiannya, melalui perkataannya, banyak orang Samaria dari kota itu yang telah menjadi percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya, bertemu dengan perempuan Samaria ini di sumur di Samaria, dan melalui perjumpaan itu Tuhan memakai perempuan Samaria ini untuk menjadi evangelis, menyampaikan firman Tuhan, kebenaran yang dia dengar dari Yesus yang dia temui di sumur. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi kesaksian perempuan ini, dia cuma katakan, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dari kesaksian itu membuat banyak orang Samaria percaya dari kota di sana. Jadi kesaksian yang berkata, ia, yaitu Yesus mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, membuka mata hati orang Samaria, banyak orang Samaria untuk percaya kepada Yesus. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, jadi karena percayanya mereka pergi cari Yesus. Kalau nggak percaya perempuan itu, nggak mungkin mereka akan bilang, ya siapa ini perempuan, kita sudah tahu hidupnya mau datang bicara seperti ini. Nggak mungkin lah mereka akan pergi jauh-jauh dari kota menuju ke sumur itu. Tetapi karena mempercayainya, maka orang-orang itu pergi untuk datang kepada Yesus. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Malah Yesus diminta nginap, padahal ini orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak bergaul. Tapi Yesus menjalin relasi, adanya melalui perempuan ini. Yesus memakai perempuan ini menjadi alatnya, saksinya, dan membuat orang Samaria yang sebelumnya tidak berhubungan, tidak bergaul dengan orang Yehuda, malah mengajak Yesus
untuk orang Yahudi itu malah mengajak Yesus untuk tinggal di situ, di tempat mereka 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Jadi perempuan ini yang awalnya bersaksi, kemudian mereka bertemu Yesus, mereka mengajak Yesus tinggal selama 2 hari, dan selama 2 hari itu pastinya Yesus mengajar mereka banyak hal tentang Injil Kerajaan Allah. Dan di situ mereka berkata, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan." Jadi perempuan ini hanya pembuka, tetapi sesudahnya mereka percaya, bukan lagi dari perkataan perempuan itu, tapi mereka sudah mendengar sendiri apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, dan mereka berkata, "Kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Nantinya mereka mengalami perjalanan hidup cerita sendiri dengan Tuhan, tetapi perempuan Samaria ini yang memulainya. Nah, masing-masing nantinya punya perjalanan dan kisah sendiri bersama dengan Yesus. Kembali ke Galilea, dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, jadi melanjutkan perjalanan, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dia mempercayai apa kata Yesus. Dia belum melihat bahwa anaknya sembuh, anaknya pulih, tetapi dia mempercayai sebelum dia melihat. Karena sebelumnya dikatakan di topik kembali ke Galilea itu, orang-orang di Galilea menyambut dia karena mereka melihat segala sesuatu yang Yesus kerjakan. Nah, ini pegawai istana di Kapernaum ini, dia mempercayai apa kata Yesus, bahwa pergilah, anakmu hidup. Sekalipun dia belum melihat anaknya di rumah dan dia datang menemui Yesus, tetapi dia percaya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Jadi ini kemarin ya, karena perjalanan dari ketemunya Yesus dengan dia mungkin jauh, karena ini di tengah jalan dia ketemu hambanya, dan hamba-hambanya memberitahu bahwa anaknya sembuh kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Jadi perjalanannya jauh ya, belum memakai kendaraan saat itu, jadi mengambil waktu yang panjang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Dia mempercayai anaknya hidup, dan anaknya hidup di tempat di mana di rumah mereka pada saat itu. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dia menjadi percaya kepada Yesus bersama seluruh keluarganya. Yesus memakai anaknya yang sakit itu untuk dihidupkan kembali karena anaknya hampir mati, dan membuat seisi keluarga dari pegawai istana di Kapernaum ini percaya kepada Yesus. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari terakhir
tahun 2025 kita mengucap syukur bahwa air hidup Yesus memberikan air hidup kepada setiap orang yang mau untuk menerimanya, mau mempercayai Dia. Dan mari kita menerima air hidup itu, firman kebenaran itu, yaitu Yesus sendiri yang saat Dia berikan kepada kita dan kita minum air itu, kita tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Air yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Kiranya air hidup itu yang memancar di dalam hati kita, mata air kehidupan itu ada di dalam hati kita mengakhiri tahun 2025 dan besok masuk di tahun 2026 dengan hati yang dipenuhi mata air kehidupan yang akan memancar untuk hidup mempercayai Dia di dalam setiap perkara kehidupan kita. Roh Kudus yang akan terus menuntun untuk air hidup itu yang terus memancar di dalam hati kita sepanjang tahun baru yang akan datang. Selamat menutup tahun 2025, mengucap syukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, dan memberkati tahun 2026 yang akan datang dengan segala kebajikan, kemurahan, anugerah kasih setia Tuhan, sukacita damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.